Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, tugas besar infrastruktur cerdas dengan tema Smart Wastewater. Berikut apa yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, dengan latar belakang dan pengertian, lalu yang kedua ada potensi dan masalah, yang ketiga ada tahapan, yang keempat ada alternatif Smart Wastewater, yang kelima ada presiden, dan yang menetapkan konsep Smart Wastewater dengan konsep pengembangan konsep dan rancangan konsep yang kami buat. Berikut di sini ada anggota kelompok 11. Yang pertama ada Mahfud Fauzi, lalu ada Priska Dina Osyanthuri, ada Muhammad Reza Dwinanda, ada Sion Cabisar, ada Arif Rahmat Hidayat Piero, ada Fahri Atalaris, ada Novali Arya Gusran, dan yang terakhir ada Juni Rianto Simamora. Lalu yang pertama latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Adanya pengembangan ITERA dan dunia akademik akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang mendaftar di ITERA. Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa, maka akan meningkat pula pembangunan gedung-gedung perkuliahan dan fasilitas umum yang dapat saja menyebabkan berkurangnya lahan untuk mendapatkan air bersih di kampus ITERA. Pertambahan jumlah mahasiswa berbanding lurus dengan pertambahan debit air limbah yang dihasilkan. Namun berbanding terbalik dengan ketersediaan air bersih yang akan semakin berkurang. Oleh karena itu diharapkan ITERA dapat meningkatkan keefektifan dalam pengolahan air limbah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan diimbangi dengan teknologi yang berkembang. Dengan demikian pengolahan air limbah di masa depan harapannya dapat membuat biaya pengolahan menjadi lebih efisien serta efektif dan kita dapat menggunakan sumber daya yang lebih baik. Dari sinilah akan muncul teknologi inovatif yang baru untuk diterapkan di industri dan tempat lain. Itu saja yang bertujuan untuk pengurangan waktu dan biaya. Smart Water adalah pengolahan air limbah yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan pengoperasian air limbah untuk tetap menerima sumber air yang bersih. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membacakan potensi dan masalah. Next. Nah, di sini ada potensi. Potensinya yang pertama adalah Institut Teknologi Sumatera memiliki lahan yang sangat luas. 2. Pembangunan IPAL yang berguna bagi pusat penelitian atau pengajaran. 3. Penunjang visi sebagai Green Campus di mana ITERA dapat mengelola air limbah secara mandiri dan terintegrasi. Dan di sini juga ada masalahnya. Yang pertama, tingginya limbah cair seiring bertambahnya jumlah mahasiswa atau pengajar. 2. Belum adanya pengelolaan limbah secara baik dan berkelanjutan. Next. Oke, di sini selanjutnya ada tahapan penyelesaian masalah yang akan dibacakan oleh teman saya. Adapun tahapan yang dilakukan adalah yang pertama jumlah pengguna, yang kedua kualitas air limbah, yang ketiga proyeksi pengguna, yang keempat kondisi existing dan luas lahan, yang kelima topografi wilayah. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah pengguna proyeksi civitas dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat kita lihat mahasiswa dan dosen jumlahnya menaik. Yang kedua itu kualitas air limbah, di mana terdapat satu air limbah rumah tangga yang terdiri dari tinja, air seni, grey water. Yang kedua itu air limbah kimia. Terus yang 21 sampai 2026 proyeksinya meningkat. Next. Untuk yang keempat kondisi existing dan luas lahan, di mana ITERA memiliki 285 hektar dengan 60% lahan yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Yang kelima ada topografi wilayah, sama halnya dengan kondisi existing, di mana ITERA memiliki 285 hektar dengan 60% lahan yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Next. Untuk alternatif dari Smart Wastewater, salah satunya adalah dengan menerapkan wastewater garden, di mana ini merupakan pengolahan limbah domestik dengan konsep fitoremediasi dengan metode constructed wetland atau lahan basah buatan. Selanjutnya disebut wetland yang menggunakan tumbuhan. Jadi wastewater garden ini telah terbukti jauh lebih efektif, terjangkau, dan tahan lama jika dibandingkan dengan pengolahan limbah konvensional. Namun sistem ini memiliki kekurangan, yaitu memerlukan lahan yang cukup luas. Next.
Untuk presiden akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah presiden yang kami ambil dalam penerapan Smart Wastewater. Kami mengambil 2 presiden. Yang pertama di Subang Smart Kota, di mana Surya Cipta menerapkan konsep dan teknologi seperti pengelolaan limbah cair, Water Treatment Plant atau WTP, yang dijaga ketat agar tidak menimbulkan dampak pada lingkungan, dan limbah yang dikembalikan ke alam sudah dijamin aman dan tidak akan membahayakan organisme yang ada di dalam air. Selanjutnya, presiden yang kedua yaitu New Water di Singapura. Pengelolaan air di Singapura menggunakan teknologi tinggi untuk mengubah air kotor menjadi lebih steril. Teknologi ini menggunakan membran air atau New Water dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi steril kembali, dan hasilnya aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Next. Selanjutnya ada penerapan dan pengembangan konsep yang akan dijelaskan di sini. Konsep yang kita ambil ini untuk di ITERA yaitu tentang sistem monitoring pengelolaan limbah cair pada IPAL. Pengelolaan air limbah di ITERA sudah selayaknya memiliki sistem terpusat di mana nantinya ini dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan dan sumber daya air di ITERA. Adapun IPAL diharapkan dapat memonitoring untuk pengelolaan yang lebih optimal. Dan pengelolaan limbah ini dengan sistem monitoring akan memonitoring pH, suhu oksigen terlarut, debit dan volume air limbah. Oleh karena itu, konsep yang diambil itu sistem monitoring pengelolaan limbah cair pada IPAL. Next. Pengembangan konsep. Dalam perwujudannya ataupun pelaksananya, konsep ini diperlukan pengembangan diantaranya yaitu menyediakan instalasi pengolahan air limbah terpusat di ITERA, dan yang kedua itu menerapkan sistem monitoring pada IPAL dengan remote yang monitoring pH, suhu oksigen terlarut, debit dan volume air limbah. Next. Selanjutnya ialah rancangan konsep wastewater treatment atau IPAL, di mana atau yang biasa disebut dengan instalasi pengolahan air limbah ialah rangkaian proses yang dilakukan untuk menghilangkan zat organik dan anorganik dari air sehingga air dapat digunakan kembali. Biasanya WWTP dilakukan untuk pengolahan air limbah pertanian, pengolahan air limbah perkotaan, dan pengolahan air limbah industri, termasuk juga aktivitas pertambangan. Namun di sini IPAL akan digunakan sebagai pengolahan di daerah. Selanjutnya adalah rancangan konsep monitoring IPAL. Secara singkat, konsep ini digunakan untuk melihat segala kondisi yang terjadi pada IPAL secara online dan real time, yang nantinya data yang didapat digunakan untuk analisis kebutuhan dan personal ataupun maintenance IPAL. Perangkat keras yang dibutuhkan ialah yang pertama ada PC atau personal komputer, yang kedua 2 modul analog input, selanjutnya ada 1 modul digital input, yang keempat ada 1 buah, terus 32/485 konverter, dan yang terakhir adalah beberapa sensor dan transmitter. Lalu selanjutnya untuk perangkat lunaknya yang biasa digunakan ialah beberapa modul yang penting, yaitu yang pertama ada runtime, yang kedua ada data center. Lalu untuk mendukung jalannya perangkat lunak tersebut maka diperlukan beberapa perangkat lunak lainnya, yaitu Windows 95 dan Microsoft Excel dan Access. Next. Ya, selanjutnya ada proses dan desain konsep monitoring IPAL. Yang pertama, limbah berasal, kemudian sensor tempat menampung data-data parameter lalu akan dikirim ke kantor pusat. Lalu di kantor pusat, program aplikasi HMI akan monitoring segala kondisi yang terjadi di IPAL. Data-data parameter dapat dilihat secara online dan real time. Kemudian selanjutnya data ini disimpan dalam suatu basis data yang dapat dipergunakan lebih luas. Kemudian data tersebut dapat diolah menjadi grafik atau keperluan operasional, analisis, dan maintenance. Nah, ini dapat dilihat, ini adalah desain rancangan konsep. Yang pertama, penempatan IPAL yang tidak jauh dari kebun raya ITERA. Kemudian yang kedua, penempatan IPAL yang jauh dari aktivitas perkuliahan. Penempatan IPAL yang tidak merusak desain ITERA. Dan yang terakhir, penempatan tempat monitoring IPAL. Terakhir kesimpulan, yang pertama
Pertama, rancangan sistem monitoring IPAL ini digunakan untuk monitoring IPAL yang ada di ITERA. Kedua, parameter yang dimonitor adalah satu ada suhu, kedua ada yang ketiga ada oksigen terlarut, lalu ada daya hantar listrik, lalu ada debit dan ada volume. Tiga, monitoring pada IPAL ini nantinya akan digunakan untuk membantu monitoring proses pengolahan limbah cair guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi IPAL. Lalu yang keempat, data dari monitoring dapat digunakan untuk analisis dan maintenance IPAL. Yang kelima, selain itu hasil pengolahan limbah dapat digunakan untuk mengurai ITERA. Yang keenam, rancangan ini diharapkan dapat dikembangkan lebih luas lagi guna menjadi sistem pengendali pengolahan limbah terkhusus di ITERA. Terima kasih, sekian pemaparan tugas dari mata kuliah infrastruktur cerdas. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah kata dari kami kelompok 11 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.